Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman, saudara-saudara dimanapun kita berada, kembali kita berjumpa pada kali ini, itu melalui video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita rahmat-Nya dan juga karunia-Nya. Kaum muslimin, teman-teman, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, saat ini, yang mana kita masih berada di dalam bulan Ramadan, bulan puasa, kita akan membahas, yaitu mungkin yang berkaitan dengan al-hub, yang berkaitan dengan al-hub. Hub artinya yaitu cinta. Mungkin di antara yang mesti dimiliki oleh seseorang di dunia ini adalah cinta. Tidak mungkin rasanya kalau ada seseorang yang mana dia tidak memiliki rasa cinta, tidak ada dalam jiwanya yang namanya cinta, itu tidak mungkin rasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, yaitu cinta tersebut, untuk manusia. Allah menciptakan itu. Makanya bagaimana Rasulullah SAW, yang mana dia adalah seorang nabi yang memiliki rasa cinta kepada umatnya. Ya, seseorang beriman, mereka tentu sangat-sangat memiliki rasa cinta. Karena bukan yang beriman saja, ya, yang tidak beriman pun ada cinta di dalam diri mereka. Baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman, baik itu orang muslim maupun yang bukan muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mereka merasakan dan memiliki rasa cinta. Ada rasa cinta di dalam diri mereka. Namun, seseorang yang mukmin, dia memiliki rasa cinta. Rasa cintanya untuk siapa? Untuk siapa rasa cintanya? Yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang cintanya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang yang yakin berada di dalam agama Islam, beriman kepada Allah, maka tentu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari cinta kepada selainnya. Coba tengok, ya, seorang manusia yang mana dia memiliki rasa cinta, seorang hamba Allah, dia memiliki rasa cinta. Dia cinta kepada keluarganya, cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW misalkan, dia cinta kepada istrinya, kepada Khadijah. Bahkan Aisyah, Ummul Mukminin, terkadang dia cemburu menengok rasa cintanya Rasulullah SAW kepada Khadijah. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW menangis. Kenapa menangis? Karena dia mengingat masa-masa dia bersama Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah dia sudah meninggal.
dia sudah wafat. Maka Rasulullah SAW ketika mengingatnya, maka Rasulullah menangis. Apa yang menyebabkan dia menangis? Karena cinta. Karena al-hub. Rasulullah SAW dengan istrinya, ya, Aisyah Ummul Mukminin, bagaimana romantisnya kehidupan mereka. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, yaitu siapa orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Aisyah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, Abuha. Siapa yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Aisyah. Kemudian siapa lagi? Ayahnya. Ini cinta. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cinta ini sesuatu yang mesti dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi. Coba kita bayangkan, ya. Ketika Aisyah Ummul Mukminin dia minum menggunakan gelas, ya. Dan Rasulullah SAW minum menggunakan tempat minum atau gelas yang digunakan oleh Aisyah dan memposisikan bibirnya tepat di mana bibir Aisyah, ya, meminum air tadi. Apa yang membuat Rasulullah SAW seperti itu? Apa yang membuatnya? Kalau bukan karena cinta. Naam, kaum muslimin. Yang menyebabkan adalah cinta. Ya. Dan perlu kita ketahui, apakah cinta yang sebenarnya, yang hakiki tersebut? Cinta yang sebenarnya adalah cinta yang mana yang berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu sebenarnya ketika fi zawaj, ketika sudah menikah. Cinta sebenarnya ketika kita mencintai orang-orang yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang sebenarnya, teman-teman sekalian. Itu namanya al-hubbus syarif. Cinta yang sebenarnya, yang mulia. Namun kita perhatikan pada saat sekarang ini. Kita tengok saat sekarang ini, bagaimana para pemuda, bagaimana orang-orang, anak-anak muda, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, pemuda-pemudi, yang mana mereka meletakkan cinta tidak pada tempatnya. Mereka meletakkan cinta yang mana itu menyebabkan mereka jatuh ke dalam kehancuran. Tapi kalau seandainya kita tanya kepada mereka, mungkin mereka akan menjawab, ini adalah kebahagiaanku. Aku sangat bahagia di sini. Kalau kita tanya seorang pemudanya, ya, ketika mereka jatuh cinta sebelum menikah, dia menjawab, saya bahagia. Yakzibun. Ya. Sebenarnya mereka itu bohong, dusta. Tidak ada cinta yang sebenarnya yang membahagiakan, melainkan setelah kita menikah, melainkan apa yang sudah dibolehkan oleh aturan agama, aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kita perhatikan, kita tengok di sekeliling kita, kita tengok di berita, di majalah, internet dan semacamnya. Begitu banyaknya kisah-kisah yang mana cinta yang tidak diletakkan pada tempatnya, kemudian mereka jatuh di dalam kehancuran, jatuh ke dalam kesengsaraan. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh para ulama.
Dan kisah ini dikisahkan oleh orang yang mana terjadi kepada dirinya, yaitu seorang wanita. Seorang wanita yang mana seorang wanita ini mungkin dia dari keluarga yang baik. Mungkin dari keluarga, atau dialah wanita itu wanita yang biasanya dijaga. Ya. Dia memakai pakaian yang sopan, yang bagus. Namun perlu kita ketahui, terkadang ada wanita yang mudah tergoda. Ada wanita yang dhaifah, miskinah. Dia sedikit saja sudah terpengaruh. Dengan omongan sedikit, rayuan, godaan laki-laki, dia sudah melayang-layang. Ada sebagian wanita seperti itu. Dan di sini wanita ini ketika itu dia dihubungi oleh seorang laki-laki. Awal permulaan dihubungi, dia cuek saja. Ya, dia cuek. Artinya tidak memperdulikan. Dia tidak komen. Ya, itu awalnya. Kemudian yang keduanya ditelepon lagi. Lalu diangkat. Nah, ternyata itu suara laki-laki. Ya, laki-laki itu ya mengetahui namanya. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu tahu nama saya? Dari mana kamu dapat nomor saya?" Jadi itu Allahu a'lam. Karena zaman sekarang itu zaman sudah canggih ya. Mudah aja semuanya. Kemudian wanita tadi juga tidak memperdulikan, tidak komen. Ya. Kemudian pada waktu-waktu yang berikutnya, seorang laki-laki tadi kembali menghubunginya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Tunggu sebentar. Saya ingin mengatakan kepada kamu bahwa saya ingin menikahimu. Saya nggak mau yang lain kecuali ingin menikah denganmu." Mulai semenjak itu, mulai saat itu, ya, tergodalah, jatuhlah, terpengaruhlah hati seorang wanita tadi. Hanya dengan kata apa? Dengan kata nikah. Naam, janji, tapi itu janji palsu. Janji, tetapi itu janji agar laki-laki tadi bisa selalu bercerita dengannya, bisa selalu menelponnya, bisa selalu menggodanya. Janji yang mana tujuannya nanti agar bisa berjumpa dan ketemuan. Makanya, ya, sehingga terjadilah pembicaraan di antara mereka. Hanya diawali dengan nikah tadi. Akhirnya nelpon setengah jam. Kemudian wanita masuk dalam kamar, nelpon 1 jam, 1 jam setengah, cerita. Akhirnya seorang wanita tadi dia tergoda. Dan pada akhirnya apa? Laki-laki tadi, ya, laki-laki tadi ketemuan, berjumpa dengan perempuan tadi. Terjadilah pertemuan di antara mereka. Awalnya apa? Awalnya hanya dengan kata-kata yang mana membuat perempuan tadi menjadi apa? Terpengaruh oleh cinta yang sudah diatur oleh syaitan. Terjadi pertemuan sehingga mereka berjumpa. Dan itu seorang laki-laki tadi mengajak dia kepada tempat, mungkin di tempat yang mana tempat itu mereka bisa berdua saja di dalamnya. Ya, perlu kita ketahui, kalau sudah berkumpul antara laki-laki dan perempuan berdua, maka itu yang ketiganya siapa? Apakah yang ketiganya malaikat? La. Yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan yang ketiganya. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan di antara laki-laki dan perempuan, pemuda dan pemudi tadi. Kemudian selesai itu, akhirnya dia pulang. Dia pulang ke rumahnya. Dan laki-laki tadi tidak menghubungi dia lagi. Karena laki-laki tadi sudah mendapatkan apa yang dia inginkan.
sudah melakukan apa yang dia ingin lakukan kepada wanita tadi. Khalas. Kemudian sehari, 2 hari, 3 hari tidak berjumpa. Hari berikutnya barulah dia kembali berjumpa dengan wanita tadi. Lalu wanita tadi mengatakan kepada laki-laki tadi. Ya, dia mengatakan apa? Yaitu yang berkaitan dengan yang dulu dia katakan nikah. Dulu dia menjanjikan untuk menikah. Bagaimana? Kapan kita menikah? Tapi laki-laki tadi apa katanya? Apa katanya? Nggak ada nikah katanya. Mungkin kalau apa dia lupa atau pura-pura lupa. Nggak ada kita bilang. Nggak ada saya bilang nikah. Siapa yang mau menikah? Masya Allah. Kemudian, ya subhanallah. Wanita tadi menangis. Pergi. Ya. Tapi dipanggil lagi oleh laki-laki tersebut. Lalu apa katanya? Ya. Katanya, dia ingin selalu bisa bersama dia. Artinya laki-laki tadi ingin selalu ya bisa menikmati ya, bisa berduaan dengan wanita tersebut. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali bagi pemikiran atau bagi seseorang mudah sekali bagi hati atau pemikiran yang sudah mengikuti waswas syaitan itu. Jadi diberitahukan kepada wanita tersebut. Tengok nih, HP. Apa yang terjadi dengan kita kemarin semuanya saya rekam. Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya perintahkan, apa yang saya inginkan, maka ini akan saya sebarkan kepada keluargamu. Akan saya kasih kepada abangmu, kepada kakakmu, kepada ayahmu, kepada ibumu. Masya Allah. Ya, ini subhanallah. Ya, jadi itulah yang terjadi. Sehingga apa kata wanita tadi? Terserah kamu, silakan. Ya, mau kamu sebarkan silakan. Terserah. Akhirnya apa? Naam, disebarkan oleh laki-laki tadi. Disebarkan. Ya, diberitahukan kepada keluarganya, kepada pamannya, kepada abangnya, sampailah kepada ayahnya. Sehingga keluarganya tadi memarahi seorang wanita tadi. Seorang wanita tadi marah, bahkan dipukul. Karena dia sudah melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina. Allah melarangnya. Tapi dia sudah terjatuh ke dalamnya. Ya. Sehingga sampailah berita itu kepada keluarganya, dan keluarganya tentu marah kepada perempuan tadi. Marah sampai kepada ayahnya, yang mana ayahnya ya langsung jatuh dan tidak menyadarkan diri. Dibawalah ke rumah sakit. Ya, tidak sadarkan diri. Dibawalah ke rumah sakit. Dan bahkan ayahnya ya tidak sanggup, mungkin tidak mau lagi berjumpa dengan anaknya tersebut. Tidak bisa ya anaknya itu menemui ayahnya. Karena enggak sanggup ya menengok kejadian yang mana yang sudah terjadi. Siapa menyebabkan kejadian ini bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah nafsu yang sudah diatur oleh syaitan. Syahwat yang sudah diatur oleh syaitan. Dari syaitan. Ya, dari syaitan. Sehingga ya seorang perempuan tadi, ya seorang wanita tadi, ya kan? Apa yang dia rasakan kehidupannya? Kemudian apa yang terjadi? Wanita tadi kembali menemui seorang laki-laki tadi. Sehingga laki-laki tadi membawanya ke tempat yang mana bisa dia melakukan apa yang dia inginkan dengan wanita tersebut. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika laki-laki tersebut ya dalam keadaan mungkin keadaan yang mana dia tidak bisa melindungi diri gitu, adalah waktu-waktunya gitu kan,
Sehingga wanita tadi, ya kan, seorang perempuan tadi ternyata dia sudah membawa apa? Membawa sebuah pisau, senjata tajam. Ketika laki-laki tadi ingin menoleh, ingin memandang kepadanya, maka pisau tadi sudah menancap di dada laki-laki tadi. Dibunuhnya laki-laki tersebut. Karena dialah penyebab hancurnya hidupnya. Dialah penyebab hancurnya kehidupan di dalam keluarganya. Masya Allah, subhanallah. Dibunuhnya. Ya. Kemudian dia menyerahkan dirinya kepada yang berwenang. Selesai. Rumahnya, keluarganya sudah hancur. Hidupnya sudah hancur. Apa akhirnya? Akhirnya adalah kehancuran. Apa akhirnya? Akhirnya adalah kerugian. Rugi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah cinta. Tapi apakah itu cinta yang syarif? Atau al-hubbul khabis? Apakah itu cinta yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Atau itu cinta yang mana cinta yang diinginkan oleh syaitan? Makanya teman-teman saudara sekalian, khususnya anak-anak muda, khususnya lagi para wanita, ukhti al-karimah, fatah, ila kulli fatah, setiap perempuan pemudi, jagalah diri kalian. Jangan pernah kalian berkomunikasi dengan seorang laki-laki. Jangan pernah kalian berkomunikasi dengan orang yang mana dia tidak mahram. Karena itu akan menyebabkan ke dalam sesuatu fahisyah. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ke ujung-ujungnya adalah kesengsaraan. Ujung-ujungnya adalah sesuatu yang membuat rumah tangga atau kehidupan kalian tidak bahagia. Makanya hindarilah perbuatan-perbuatan yang haram, yang mana ini menyebabkan kita terjatuh ke dalam kehancuran dan kerugian. Mungkin untuk saat sekarang ini, ya, ini yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah pada waktu-waktu yang akan datang kita akan membahas, kita akan melanjutkan persoalan-persoalan yang terjadi, ya, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan cinta. Karena seperti yang kita katakan tadi, cinta adalah sesuatu yang mesti, sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang insan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.